Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai preman, apa kabar kalian semuanya? Semoga saja kalian adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya preman? Semoga saja kalian baik-baik saja. Hari ini saya lagi di ladang dan saya lagi disuruh musir monyet. Tapi video kali ini saya akan memberikan apa pendapat saya tentang rasanya mendaki gunung untuk pertama kalinya. Oke, langsung saja. Intro. Alah. Ini mendaki gunung kemarin itu bukanlah ide dari saya sebenarnya, tapi dari teman saya, si Juragan Sesores. Kabui guys. Oke. Payah lo aja guys. Saya mau ikut, bukan 100% saya mau sebenarnya, tapi lebih ke terpaksa aja sebenarnya. Dan juga penasaran juga ada. Saya penasaran orang mendaki gunung ini, kenapa mereka itu mau jalan jauh, bawa beban berat, dan jalan itu mendaki lagi gitu. Mau tidur di atas tanah, padahal kalau dia di rumah kan bisa tidur di atas kasur. Dan juga mau berak di semak-semak, padahal kalau dia di rumah kan bisa di WC gitu. Dan makanan juga tidak bisa milih-milih. Saya kemarin saja, saya itu mau sate atau bakso di puncak kan, tapi tidak ada yang jual. Abangnya libur, saya nggak tahu. Saya mesan GoFood, saya takutnya abang nanti tersasar. Kalau misalkannya mendaki gunung itu karena tuntutan pekerjaan, misalnya buat konten, alasan itu bagi saya bisa diterima lah. Jadi ibaratnya sebuah keterbatasan yang ada di saat pendakian itu adalah sebuah risiko pekerjaan, ya kan? Dan juga yang saya cari tahu itu, ya kenapa orang senang aja mendaki gunung gitu? Apakah cinta alam? Tapi di puncak masih ada juga sampah yang tertinggal. Apa karena pemandangan? Mungkin. Atau karena sekedar hobi? Saya nggak tahu juga. Setelah sampai kami di puncak dan paginya cuaca cerah, teman saya tuh langsung ngomong, wah pemandangannya indah sekali, foto dong dengan antusiasnya. Tapi bagi saya itu perasaan biasa aja gitu. Ya biasa gitu, itu danau, sebelahnya ada kebun teh, terus ada rumah orang. Udah. Ya itu aja gitu. Saya tidak tahu apakah Allah mencabut kenikmatan pemandangan dari saya. Semoga saja tidak. Tapi bagi saya, kalau misalkan saya melihat pemandangan pantai di sore hari, saya takjub loh, kagum loh. Apakah saya anak senja? Saya nggak tahu. Satu kata untuk kamu anak senja, pengejar senja, kapal amaang deang. Kalau lamu gari itu pulang, ndak mengejar-ngejar senjang, do dipici antuang beko hijau-hijau badanang. Tapi bagi saya pemandangan itu ya biasa aja gitu. Saya sebenarnya sudah kagum udah jauh-jauh hari gitu. Karena pemandangannya hampir sama dengan pemandangan yang dari kampung gitu. Karena saya yakin ciptaan Tuhan itu tidak ada yang tidak bisa membuat kita kagum atau takjub gitu. Kalau misalkan ada preman yang tidak takjub dengan suatu ciptaan Tuhan, ya kemungkinan preman aja yang kurang dalam untuk memahami atau mengkaji ciptaan itu. Karena kita itu harus kagum dengan ciptaan Tuhan, apapun itu gitu. Ya misalnya dari diri kita, dari lingkungan kita. Contohnya dari lingkungan seperti teman kita marah pas kita minta hutangnya. Kita harus takjub itu, harus. Ciptaan Tuhan ada yang seperti itu. Dia yang ngutang, kita yang minta hutang, dia yang marah. Ada itu. Kita harus takjub itu. Kita lanjutkan. Saya tanya ke teman-teman saya itu, kenapa mereka itu takjub melihat pemandangan seperti itu? Ada yang jawab karena baru pertama melihat pemandangan seperti itu. Ada juga yang bilang tidak biasanya melihat pemandangan seperti itu katanya. Oh, dari jawaban itu saya dapat gambaran kenapa saya itu tidak terlalu suka mendaki gunung. Mungkin pemandangannya hampir sama dengan pemandangan yang dari kampung ya. Ya seperti pemandangan perbukitan, pohon-pohon, apalagi kebun teh, hamparan sawah, semak-semak yang goyang-goyang. Takjub mereka itu hampir sama seperti saya takjub melihat gedung tinggi dulu ya, dulu.
Mungkin kalian bilang kampungan, tapi masih ada juga sih yang bilang ada orang kampung yang takjub melihat gedung tinggi, antusias untuk ambil foto-foto, dibilang keren, dibilang kampungan. Sebaliknya juga ada seperti itu, orang kaya yang pergi ke kampung melihat hamparan sawah, takjub, ambil foto-foto dengan antusiasnya, dibilang orang kota lebay. Padahal secara konsep kan sama, takjub dengan suatu hal yang tidak biasanya dia lihat gitu, atau tidak biasanya kita lihat. Orang kota yang biasa lihat beton, gedung-gedung tinggi, pergi ke kampung lihat hamparan sawah yang tidak biasanya dilihat, ya takjub dong. Apa salahnya? Dan juga orang kampung yang biasanya lihat pohon-pohon, hamparan sawah, semak yang goyang-goyang, pergi kota lihat gedung-gedung tinggi, ya takjub dong, karena tidak biasanya lihat seperti itu gitu. Apa salahnya kita saling menghargai, ya kan? Misalkan ada orang yang takjub melihat gedung tinggi, oh kemungkinan dia dari kampung, hargai. Ada orang yang takjub melihat hamparan sawah, oh kemungkinan dia dari kota, hargai gitu. Apa salahnya gitu. Selanjutnya yang saya tanyakan, kenapa mereka itu suka mendaki gunung padahal keterbatasan saat mendaki gunung itu banyak. Mereka dengan simpel jawab dengan kata, ya karena hobi. Ya karena hobi katanya. Dan keterbatasan saat mendaki itu adalah sebuah rintangan bagi mereka katanya. Oh, berarti orang yang mempunyai hobi berarti harus menerima kekurangan atau risiko dari hobinya tersebut. Ya kan hobi gunung itu banyak, seperti ya tersesat lah, inilah itulah. Setelah pulang dari pendakian, pendapat saya mendaki gunung untuk pertama kalinya ya biasa aja sebenarnya. Ya biasa, kalau misalkan ada orang lagi, kalau ada orang yang mau ngajak lagi, kayaknya mikir-mikir deh. Karena kalau saya mencari kesenangan diri sendiri, saya lebih cocoknya lebih maunya itu ke pantai. Mungkin ada orang yang bilang orang yang tidak suka mendaki gunung itu ada orang yang lemah, sedangkan orang yang suka mendaki gunung itu adalah orang yang kuat. Tapi tak begitu juga. Orang yang tidak suka mendaki gunung adalah orang yang lemah, bisa jadi, tapi tidak semuanya. Orang yang suka mendaki gunung adalah orang yang kuat. Bagi saya harus kuat agar tidak menyusahkan yang lain gitu. Ya meskipun preman punya teman yang loyal, mau bantu atau bagaimana, tapi kalau misalkan preman punya fisik yang bagus, kan lebih baik, ya kan? Dan setiap orang itu memiliki hobi yang berbeda-beda. Contohnya saya lebih hobi pergi homestay. Apalagi homestay-nya itu di pantai atau di pulau gitu. Mahal tentu, memang sedikit mahal. Tapi kalau untuk kesenangan diri sendiri apa salahnya gitu kan? Orang yang suka mendaki gunung lebih banyak mengorbankan tenaganya daripada uangnya, sedangkan saya yang suka homestay lebih banyak mengorbankan uang daripada tenaga. Tapi hampir sama lah. Saya lebih banyak tenaga saya itu korbankan untuk mencari uangnya. Ya sama aja. Ada suasana yang membuat saya senang waktu pendakian kemarin, yaitu suasana yang hampir sama dengan homestay, kebersamaan. Ya seperti masak bersama sambil cerita-cerita, apalagi berebut makanan sambil ketawa-ketawa, dan juga gunjing secukupnya tetap jalan. Jika ada preman yang mau mendaki untuk pertama kalinya, ada sesuatu hal yang tidak bagus dicontoh dari saya dari pendakian kemarin. Yang pertama yaitu saya mendaki menggunakan sendal. Kedua, saya menggunakan jaket tidak sesuai dengan standar pendakian. Di atas itu dinginnya nusuk loh. Jadi kalau misalkan tidak pakai jaket yang seharusnya, nggak ngaruh gitu, tetap dingin gitu. Untung kemarin itu saya di tenda itu pakai sleeping bag, kalau tidak bisa tidur. Meskipun saya tidak tidur sebenarnya. Dan bagi preman yang mau mendaki untuk waktu dekat ini, semoga perjalanan lancar dan juga selamat. Dan jangan lupa sholat. Sholat itu adalah satu cara kita untuk bersyukur atas ciptaan Tuhan. Mungkin hanya itu video kali ini. Apa lagi ya? Oh nggak ada. Saya Aras Fikri, salam Preti.